bersama Jemaat Rantai Paranu tahun 2020. Saya Sarifah dan rekan saya Freddy yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Syukur bagi Tuhan yang oleh karena kasih dan kemurahannya di malam ini dengan penuh sukacita dan damai kita berkumpul bersama merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dengan tuntunan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang terhormat Badan Pekerja Klasis Kaltara, yang kami hormati pimpinan dan majelis Jemaat Rantai Paranu, pengurus OIG Jemaat Rantai Paranu, tamu undangan dan seluruh anggota jemaat yang kami banggakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun susunan acara ibadah dan perayaan Natal yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini, yaitu pembukaan, laporan Ketua Panitia HRG Jemaat Rantai Paranu, ibadah, kesan dan pesan Natal, door prize, penyerahan bingkisan Natal, penyerahan hadiah lomba Natal, ramah tamah, dan yang terakhir kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia HRG Jemaat Rantai Paranu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Jupriyato Pasang. Dengan kasih disilakan. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta yang boleh hadir pada malam hari ini, pengurus BPK Klasis Kaltara, pengurus BPK Klasis Kaltara, pengurus PPGT Klasis Kaltara, Majelis Jemaat Rantai Paranu dan segenap tamu undangan yang boleh hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan perkenaannya sehingga malam ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan surat keputusan, Panitia Hari Raya Gerejawi terbentuk pada bulan Maret, di mana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu Pasca Jemaat Rantai Paranu, Syukur Panen Jemaat Rantai Paranu, dan pada malam hari ini yaitu ibadah dan perayaan Natal Jemaat Rantai Paranu. Bukan merupakan tanggung jawab yang mudah, tetapi atas pertolongan Tuhan kami bisa melaksanakan dengan penuh sukacita tanggung jawab ini. Dalam perayaan Natal Jemaat Rantai Paranu pada malam hari ini, dana yang boleh dikumpulkan oleh panitia yaitu sekitar Rp42.865.000. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Alden Saloran dan STH selaku pimpinan Majelis Jemaat Rantai Paranu yang sudah banyak membimbing dan mengarahkan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku Panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2025. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Jemaat Rantai Paranu yang boleh mendukung baik berupa materi, tenaga, dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Bungkaka Teknik Utama, PT Cempaka Indah Sejahtera, PT Marga Pasar Sejahtera, dan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara yang boleh mendukung kegiatan ini dalam bentuk materi dan dana. Tuhan senantiasa memberkati usaha Bapak Ibu sekalian. Terima kasih
yang tak terlupakan untuk semua panitia yang telah bekerja keras dari awal terbentuknya panitia ini sampai kegiatan kita pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Saya selaku ketua panitia mewakili seluruh panitia HRG tahun 2025. Apabila selama kepanitiaan ini berjalan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara-saudari, mohon untuk dimaafkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Diucapkan terima kasih kepada saudara Yufi yang terpasang. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Ronald Albert Saluran dan STH sebagai pelayan firman dan Ibu Erna Ramba sebagai pelayan liturgi, dan kepada semua hamba Tuhan yang melayani dengan kasih diserahkan. Selamat malam dan shalom. Ya. Sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang dan kita masuk di dalam ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Hari Natal telah tiba. Seluruh dunia bersuka cita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Natal adalah perayaan hadirnya terang sejati. Perayaan hari kelahiran seorang anak, yaitu Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya, mari bergembira. Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan semua orang. Allah hadir memberikan berkat, sukacita, damai sejahtera, dan perlindungan dalam keluarga di tengah dunia yang bergejolak dengan berbagai pergumulan hidup. Sidang masa raya Natal, bergembiralah menyambut Sang Juru Selamat kita dalam tuntunan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas daunnya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang baik. Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Hai, mari berhibur. Puji
Sidang masa raya Natal yang dikasih oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu sekalian. Hari ini telah lahir seorang anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sambutlah dia. Salam saudara. Kami bersukacita menjadi Yesus. Mari bersama-sama kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Di Bethlehem telah lahir.
Saudara-saudara, di perayaan Natal kita pada saat ini, kita akan menyatakan pengakuan dosa di hadapan Allah. Kehidupan silih berganti, tak selalu baik dan tak selalu buruk. Begitupun kehidupan kita dalam keluarga. Ada banyak hal yang membuat kita bahagia. Keluarga adalah tempat di mana kasih Kristus pertama-tama dihidupi. Dan juga tempat iman yang teguh pertama-tama dibentuk. Setiap anggota keluarga mestinya saling mengasihi, saling menguatkan dan saling menopang untuk mempertahankan iman itu sampai kesudahannya. Namun terkadang dalam kehidupan berkeluarga kita melakukan hal-hal yang sebaliknya. Dalam kehidupan keluarga kita saling menyakiti dan melukai satu dengan yang lain. Bahkan mungkin dari kita masing-masing secara sengaja atau tidak sengaja mengatakan dan melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Di sebuah hari-hari berlalu tanpa damai. Ayah sibuk bekerja, ibu penuh beban, dan anak semakin tak mau dengar. Namun, Natal sudah dekat, tapi kasih sudah jauh dari rumah itu. Kerjaan masih banyak, rumah juga kotor. Kau nak apa yang di rumah? Hah? Aku juga capek. Terus kenapa kau ini masih kotor? Apa yang kau lakukan aja di rumah? Kau bikin apa itu masih berantakan. Setiap hari kerjanya marah saja. Saya juga capek. Aku juga lelah. Urus sana, urus sini. Taunya marah saja. Papa mama aku berantem terus di rumah, bisa tenang kok sedikit. Hei anak kecil, coba hargai sedikit orang tuamu. Melawan lagi dikasih tahu. Malah selalu di rumah mau ribut terus. Beginilah keluarga itu, penuh suara keras, tetapi hati mereka saling menjauh. Mereka tidak sadar bahwa mereka kehilangan sesuatu yang sangat penting, yaitu kasih. Malam semakin larut, anak mereka belum menjadi cemas dan gelisah. Pak, Ya, apa Pak? ini udah jam berapa? Kok anak kita belum pulang ya? Sampai sini Pak, ada tadi sampaikan. Seharusnya dia udah di rumah. Kemana tadi? Duh, coba telepon Pak. Cari dulu anak kita. Ya, dulu ya. Halo? Apa? Anak-anak kecelakaan. Di mana dia sekarang berada? Di rumah sakit. Oh iya, nanti saya sama bapaknya akan pergi ke sana. Ayo Mak, kita pergi Mak.
kamu selalu bikin kalian khawatir. Sebenarnya aku marah dan juga sedih karena kalian tidak pernah memperhatikan aku. Iya nak, Bapak juga minta maaf atas kesalahan Bapak. Bapak selalu marah-marahin aku, suara Bapak terlalu nadi hingga membuat hati aku luka. Jadi Bapak minta maaf ya, sama Mama juga ya, Bapak minta maaf ya. Mama juga minta maaf sama kamu karena Mama selalu tidak perhatikan kamu. Mama sibuk dengan urusan, Mama sibuk dengan HP, sehingga Mama melupakan kamu. Hari ini Mama minta maaf, itu juga sama Bapak. Ya. Malam ini kita tekan di rumah tangga kita. Rumah tangga kita, karena kita yakin di hari Natal ini Yesus datang untuk menyelamatkan keluarga kita. Nanti kita bersama-sama minta pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya Maya. Baik. Ayo nak, mari kita sama-sama kita minta maaf karena Tuhan Yesus datang telah menyelamatkan keluarga kita. Sesuatu terjadi yang mengguncang hati mereka. Kadang Tuhan mengizinkan badai terjadi agar hati yang keras dan kembali dilembutkan. Di momen Natal, Natal bukan hanya tentang lampu dan lagu-lagu indah. Natal adalah saat Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sebab Kristus lahir, damai pun lahir dalam hati manusia. Saudara-saudara, pada kesempatan ini mari datang kepadanya mengaku dosa kita. Oh buang dari hukum. Kepada kamu sekalian yang menyesali perbuatan dosa
berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita bersorak-sorai, bernyanyi dan bersukacita. Menarilah. Dunia dipenuhi kegelapan karena dosa. Namun seorang anak telah lahir ke dalam dunia ini, telah menjadi terang yang abadi bagi keluarga dan semua orang. Dialah Yesus, Sang Immanuel, Sang Raja Damai. Ia menerangi setiap kegelapan. Ia menerangi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita semakin mengenal terangnya yang ajaib dalam keagungannya. Harapan, damai, dan sukacita pun telah dianugerahkannya bagi kita. Mari sebarkan terang itu dalam kasih Tuhan kepada semua orang. Kita akan menyalakan lilin sebagai simbol terang itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nama-nama yang saya sebutkan, mohon untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin. Yang pertama, Ketua Panitia HRG Jemaat, Saudara Jufrianto Pasang. Yang kedua, Bapak Pendeta Ronald Albert Saluran dan Sarjana Teologi. Yang ketiga, Badan Pekerjaan Klasil Kaltara. Yang keempat, Badan Verifikasi Klasis Kaltara. Yang kelima, mewakili kaum Bapak, Bapak Penatua Julius Pongpiku. Yang keenam, mewakili kaum Ibu,
oleh Ibu Susan Sriani. Mewakili kaum pemuda, Diaken Metilondo. Mewakili kaum anak Yunike Sean Kalianda. Mewakili Cahaya Baru 1, Bapak AR Kombongan. Mewakili Cahaya Baru 2, Bapak Yonatan Tomasawa. Mewakili Agatis, Ibu Berta Sanda. Mewakili SMP 8, Ibu Asfiani Pasang. Mewakili Lestari, Bapak Penatua Matius Sampai Bangun. Kemudian yang mewakili undangan dari pemerintah Kota Tarakan. Kepada Bapak Ibu yang sudah kami sebutkan namanya, silakan untuk mengambil tempat di depan. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan 1000 lilin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdiri. Silakan duduk. Kita dengarkan puisi dari anak kekasih Binawa.
Rumah yang dipeluk kasih oleh Friska Nanda. Aku rindu rumahku sendiri, tempat tawa dan cerita. Setiap hari ayah, ibu, kakak, adik tersenyum menyambutku. Dengan hati yang hangat, aku rindu tutur kata yang lembut, yang membuat hatiku kuat. Bukan marah atau teriakan, tapi kata sayang yang menenangkan. Aku rindu pelukan hangat yang menghapus sedih dan benar. Dalam pelukan itu aku tahu aku dicintai sungguh, bukan semata-mata. Aku rindu duduk bersama, berdoa dan bersyukur. Padanya Yesus hadir dalam keluarga, membuat kami saling menjaga. Natal mengajariku satu hal istimewa. Cinta keluarga adalah hadiah paling berharga. Rumah kasih waktu adalah rumah yang Tuhan tinggalkan di situ. Terima kasih. Selamat Natal. Kita nanti mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersukacita pada malam ini. Kami boleh diberikan kesempatan dan waktu untuk berkumpul di rumah-Mu yang kudus pada malam ini dalam merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami, yakni Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kami aminkan Tuhan, kami tiba pada saat ini semua karena perkenan. Dan di tengah-tengah sukacita perayaan ini Tuhan, kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu lahir dari hati, dari sebuah pengakuan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman ini, lalu kami menerjemahkannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Allah Bapa di dalam surga. Kami berseru Tuhan kepada-Mu, Engkau yang memberkati kami dalam perayaan Natal yang kami laksanakan pada malam ini. Engkau yang hadir memberikan kesempatan dan waktu bagi kami untuk menikmati perayaan ini ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 21 sampai dengan 24. Firman Tuhan berbunyi, kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian bacaan kita yang berbahagia yang mendengarkan firman-Nya dan memperlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Udah Taiwan pun bukan. Selamat hari Natal. Makin ragu-ragu pun bisa tanggal 25 nih kan. Mana Natal kita, jadi jangan ragu. Bapak Ibu saudara-saudara, adakah yang bersama dengan keluarga? Lengkap. Angkai kada 5. Yang bersama dengan suami, istri, anak. Tak. Ada. Ada juga kayak tidak bersama hari ini. Siapa? Aku. Ya, itu saya. Siapa lagi? Banyak. Pak Pendeta Eko. Oh, Pak Eko. Iya. Jauh ya ini. Oh, yang kami pendeta biasa atau tidak bersama. Ya, kadang tidak bersama seperti Pak Eko karena tugas dia meninggalkan istri dan anaknya, termasuk pekerjaannya. Dia datang di sini untuk melaksanakan pekerjaan juga ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita di tahun ini Allah hadir menyelamatkan keluarga. Itu yang menjadi perenungan kita dalam perayaan Natal di tahun ini. Siapa yang sudah pernah 5 kali pergi bernatal? Dan rekaman itu temo. Nanti di masih bukan kan ya? Angka 5 nih. Ada yang berkali ini. Oh, ini hijau mana ini sehari pisang. Berarti penentuan pental ini di jemaat mana bisa aliasan. Nah, dem kalau pentanan, dem berkadep pai. Sama malam majelis gereja berkunjung. Dan tongan mo. Oh iya, elok mikirin. Jadi saja tongan mikirin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tahun ini 2 generasi yang diperhadapkan hidup melakukan ibadah bersama. Anak muda, PPGT dan orang tua, satu bumer, satu generasi alfa. Ya kan? Generasi alfa ya 2024 ke bawah, 2025 generasi beta. Sekarang generasi beta yang hidupnya berbicara tentang AI, artificial intelligence. Oh, dua ngal pot pala toh. AI jadi tahu kita yakin atau kita baru AI gaming. Itu dunia hari ini. Ini perbedaan Bapak Ibu saudara-saudara supaya kita memahami bahwa ternyata dalam gereja, dalam persekutuan itu ada perbedaan yang mendasar. Dalam gereja saja ada perbedaan yang mendasar. Orang tua umur-umur kayak kami dengan Pak Eko itu mengandalkan tentang konsep yang mentoke susi mitonina
nama nunian oh ya mau tangan kita toma tua oh jujur kami toma tua tak siakan mau tangan terang event mina senga kau ya itu generasi boomer berbeda dengan anak muda berbeda. Nah dalam persekutuan ini di sini perlu terpahami secara mendalam bahwa ternyata kita tidak satu karakter dalam sebuah persekutuan. Yang satu menginginkan ya maunya teknologi yang dipakai dan sebagainya dengan gaya hari ini. Orang tua, lihat itu orang tua waktu zaman dulu dia tidak pakai slide. Biasa kalau menyanyi, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaah 116 ini. Oh, mari dibuka 116. Kalau tu nabuka tak ada parang tak ulang. Ya. Itu generasi dulu selalu berbicara, tulis, membuka. Tetapi hari ini berbeda. Tak mau. Mereka tidak lagi, mereka sistem copy share dan sebagainya. Sekalipun kalau generasi sekarang yang beta lebih kepada AI, tapi kalau generasi alpha masih mengenal. Ya itu tak pada secara mendalam. Tetapi kalau generasi hari ini adalah generasi beta, generasi yang betul-betul hanya bagaimana ia melihat teknologi dipergunakan itu dan gampang betul-betul mereka pakai. Kalau generasi sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, mereka mengambil sebuah buku lalu menanyakan kepada GPT, tolong buatkan kesimpulan tentang buku ini. Selesai perkara. Tak enak susi tentang kita dulu nak dibaca buku saya lako tabdu al. Ya, itu hari ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, yang saya mau katakan bahwa di dalam keluarga itu kita mesti harus memahami bahwa ternyata dalam keluarga itu bukan hanya kita saja sebagai orang tua yang hidup, tetapi kita harus memahami konsep yang ada terhadap anak kita. Dulu kita dididik dengan lidi, kita dihantam dengan lidi sampai merah-merah dan sebagainya. Tetapi coba sekarang kamu lidi, kasih lidi anak-anak sampai merah, kau ditangkap. Metode-metode ini atau pemahaman-pemahaman itu perlu dipahami secara mendalam dalam sebuah keluarga, sehingga kehidupan keluarga betul-betul berjalan dengan baik dalam kehidupan ini. Anak-anak sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, mereka betul-betul hidup dengan teknologi yang ada. Belajar lewat teknologi, informasi disampaikan bu guru lewat teknologi. Nah kalau kita tidak tahu teknologi, maka habislah kita sebagai orang tuanya yang memberikan nadai. Esang kami kita mau tahu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, peran ayah dan ibu mesti melihat secara mendalam bahwa ternyata mendidik anak-anak, apalagi berbeda generasi atau berbeda konsep dalam mendidik, kita harus jeli dan kita harus betul-betul mampu memahaminya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, peristiwa keluarga karena begitu banyak
Contoh tadi pengakuan dosa, anak-anak meninggalkan orang tuanya karena orang tua mendidik dengan gaya yang ia miliki, yang ia dapatkan dari ayahnya waktu itu. Sehingga ia mendidik, lalu anak-anak pun mengalami pemberontakan dan ia meninggalkan. Nilai-nilai kekeluargaan begitu penting dalam sebuah keluarga. Kalau tema ini mengatakan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, mengapa mesti harus keluarga? Ada apa di keluarga sebenarnya? Adakah kekuatan di keluarga? Apa fungsinya? Apa kekuatan yang ada pada diri sebuah keluarga? Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat banyak viral hari ini di Toraja. Ada beberapa hal yang saya coba lihat dalam 1 bulan ini viral. Kita lihat, dan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya lihat bahwa luar biasa perubahan-perubahan yang terjadi. Orang Toraja, ia adalah orang yang mengejar tentang kebersamaan, nilai persekutuan dalam sebuah kehidupan keluarga. Orang Toraja betul-betul menginginkan bagaimana hidup sebagai sebuah rumah tangga yang baik. Tetapi kalau kita melihat hari ini fenomena yang terjadi, egoisme, hedonisme, itu terlihat menggeser nilai ketorajaan yang ada. Tirobami, Dotoraya ketemu mangamo, Ianu bate ketemu tanyamu ya sambu ujo pasek. Ni tiro tu bate tau di bahani sek. Saya kurang tahu apa maknanya uang ditaruh di situ. Lalu kemarin saya melihat orang membuat kayak payung dari uang. Buah apa menyadari kau? Mengapa hal ini muncul? Terjadi pergeseran nilai yang ada dalam sebuah keluarga. Karena segala sesuatu itu dimulai dari keluarga. Bangsa ini mau maju, bangsa Indonesia ini mau maju, harus dimulai dari keluarga. Jika jemaat ini, jemaat Raja Maranu mau maju dan bertumbuh, dimulai dari keluarga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita melihat bahwa ternyata pergeseran itu terjadi, sehingga menjadi sebuah permenungan kepada kita sebagai orang-orang Toraja, bahwa betapa penting keluarga sebagai orang-orang Toraja untuk melihat kembali tongan sabor ketalikan lang Tuhan. Terlepas dari hukum Bapak Ibu saudara-saudara, egoisme dan tidak lagi melihat kekeluargaan dalam hidup ini. Itu yang terlihat, itu yang saya coba renungkan, bahwa luar biasa pergeseran yang terjadi. Mana nilai-nilai yang ada, yang selama ini dipegang? Mana nilai-nilai itu? Di mana dia hari ini? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bacaan kita pada saat ini diceritakan tentang keluarga. Saya mau tanya, kelahiran Yesus memberikan kebahagiaan? Tahu nggak? Oh, mata. Kelahiran Yesus memberikan kebahagiaan? Oh, kelahiran Yesus tidak memberi kebahagiaan. Memberi. Oh, nak pukado dibalik tak hukumin pukado.
Ini kan perlu direnungkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa peristiwa Yusuf ia merencanakan untuk menceraikan Maria. Mengapa ia merencanakan untuk menceraikan Maria? Karena Maria mengandung di luar dari perbuatan, bukan perbuatan dari Yusuf. Luar biasa peristiwa ini. Kalau itu diperhadapkan kepada kita bahwa Yusuf dan Maria diperhadapkan sebuah masalah yang amat besar. Siapapun itu tidak akan mau. Siapapun itu tidak akan mau mengakui dan mau menjadikan pacarnya atau Maria sebagai istri. Karena perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi setelah Yusuf berjumpa dengan malaikat Allah lewat mimpi, lalu Yusuf menerimanya. Ia menerima Maria sebagai istrinya. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yusuf menerima Maria sebagai istri. Menarik di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yusuf dan Maria sebuah keluarga dalam kondisi yang kacau, dalam kondisi pemikiran pada waktu itu dari Yusuf. Ia betul-betul bergumul dan ia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Lalu ia berjumpa dengan malaikat Allah dan diberikan pemahaman. Lalu ia mengatakan ia bersedia. Luar biasa perubahan yang terjadi. Mindset dari Yusuf tentang Maria berubah. Ia tidak lagi melihat Maria sesuatu bahwa ia adalah aib bagi dirinya, tetapi ia memahami secara mendalam bahwa ini adalah karya Allah yang luar biasa bagi dirinya, sehingga ia menerima bagaimanapun apapun yang terjadi. Ia siap menerima Maria sebagai istri. Atau kita bisa lihat di Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Di situ Maria bercakap-cakap dengan malaikat. Ia mengatakan kepada malaikat bahwa ia bersedia. Ia mengatakan, jadilah kehendakmu. Maria mengikat dirinya dengan Allah secara sungguh bahwa ia mengatakan, lakukan itu Allah, dan ia siap menerima. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebuah kesetiaan diperlihatkan. Nah, dalam bacaan kita juga pada saat ini, Yusuf memperlihatkan bagaimana kesetiaan itu, sekalipun dalam kehidupan ia harus menanggung derita dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat, dalam proses kelahiran ini, ia betul-betul menderita. Pasangan ini menderita. Ia pergi ke Nazaret sampai ke Bethlehem, hamil tua, dia pergi, tiba di sana, dilaksanakan. Sebelum dilaksanakan itu, sebelum itu sensus dan ia lahir. Lalu setelah itu apakah dia sampai di situ setelah lahir? Tidak. Herodes mengeluarkan surat akan dibunuh anak yang 2 tahun. Dia lari lagi. Jadi betapa luar biasa pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf pada waktu itu. Ia mengetahui bahwa pergumulan akan berat ia hadapi, tetapi ia tetap menyatakan dan mengangkat tanggung jawab ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, lama saya nanti pada sabah kemungkinan besar tak nakal soal yang mau pulang dia masa saya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara,
Dalam bacaan kita diperlihatkan bahwa untuk apa sebenarnya Allah hadir untuk keluarga. Apa yang mau disampaikan firman kepada kita supaya kita betul-betul melihat bahwa ternyata kehidupan keluarga amat penting. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah hadir ke dalam dunia. Kita bisa lihat bahwa di Kejadian Allah menyatakan kepada kita bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan ia tidak lagi bisa memperbaiki hubungan itu, dan akibat dosa atau akibat pemberontakan itu hubungan manusia dengan Allah jauh terpisah. Mau tidak mau, bagaimanapun manusia tidak akan mampu memperbaiki. Oleh karena itu kasih karunia Allah dan kepedulian Allah kepada umatnya, sehingga ia harus turun ke dalam dunia. Ia masuk ke dalam dunia menjumpai umatnya. Ia mau mengatakan bahwa persoalan dan pergumulan yang dihadapi umatnya, ia juga merasakan, ia juga peduli kepada umatnya. Bahkan di dalam keluarga, ia mau mengatakan bahwa ia tetap menyertai dan menyatakan pertolongannya bagi setiap keluarga yang ada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi dengan demikian keluarga adalah bagian dari penggenapan tentang rencana Allah, tentang keselamatan yang telah dijanjikannya kepada kita. Jadi bukan main-main ketika tema ini mengatakan Allah hadir menyelamatkan keluarga. Semua rencana Allah tentang keselamatan bagi umatnya, itulah yang mau disampaikan bahwa penggenapan tentang janji Allah itu ia nyatakan bagi umat manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan tadi tentang teknologi. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan kondisi keluarga kita hari ini? Apakah kita betul-betul telah hidup di dalam sukacita dan bahagia hari ini? Amin. Wah, malah ya. Siapa yang bersukacita hari ini? Sanggang tongan. Baik sampai itu oleh Natal Masian guys. Karena Bapak Ibu saudara-saudara, Natal betul-betul membuat kita mesti bersukacita dalam kehidupan ini, karena kita tidak mampu memperbaiki apa yang telah rusak itu. Dengan kasih yang luar biasa dari Allah, ia meninggalkan singgasananya, ia datang ke dalam dunia dalam kehinaan, ia datang menghampiri Bapak Ibu dan saya. Mengapa tidak harus bersukacita? Sekalipun itu berat, sekalipun itu pergumulan ada, tetap bersukacita. Bagaimana? Ia pinta sana bersukacita ke masandang-sandang taruh. Bukan. Tak yang di sana sukacita. Sukacita itu, ini perlu dipahami, sukacita itu bukan karena gembira dan tertawa, tetapi sukacita itu karena mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupan dan tetap teguh di tengah-tengah hidup ini. Itu sukacita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya dalam kehidupan ini, sekalipun dalam keluarga kita penuh dengan pergumulan, entah itu ekonomi, entah itu anak-anak yang mungkin sulit untuk kita pahami dalam mendidiknya, entah itu orang tua juga tidak mengangkat tanggung jawabnya. Dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, Allah tetap hadir dalam kehidupanmu. Sekalipun engkau menolaknya, sekalipun engkau membenci.
Bapak Ibu saudara-saudara, perlu kita merenungkan secara mendalam bahwa ternyata Allah hadir dalam keluarga. Ia mau supaya kita betul-betul menjalani kehidupan ini dengan sukacita, karena Ia telah menjanjikan, Ia telah menjaminkan kehidupan, kedamaian bagi kita. Nah, apalah dibintang lagi bure semangat lantai Tuhan. Nah, jadi ini dalam bacaan kita Ia mengatakan Allah menyertai kita. Yesus Kristus yang lahir itu disebut Immanuel, Allah menyertai. Sebuah jaminan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Allah yang akan menyertai keluarga kita dalam persoalan, dalam kehidupan di tengah-tengah dunia. Sekalipun itu informasi dan teknologi semakin maju dalam hidup ini, Allah tetap bersama dengan kita. Persoalannya seperti Yusuf. Maukah kita membuka diri kita dan membiarkan Allah yang bekerja dalam diri kita? Ataukah kita menutup diri lalu mengandalkan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing? Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Yusuf memperlihatkan kepada kita bagaimana ia menerima Allah. Ia selesai dengan dirinya. Ia memahami bahwa apalah artinya dirinya di hadapan Allah. Ia tak akan sanggup menjalani kehidupan tanpa kuasa Tuhan. Oleh karena itu ia memakai pikiran Allah. Lalu ia melihat segala sesuatu dalam hidupnya, melihat masalah itu dari konsep pemikiran Allah dalam hidup, sehingga ia bisa mengatakan, aku menerima Maria sebagai istri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai sebuah persekutuan, sebagai gereja, gereja adalah sebuah keluarga yang di dalamnya penuh dengan perbedaan-perbedaan karakter. Kalau pikiran semua ini menggunakan pikirannya untuk melihat sebuah persekutuan ini untuk maju, maka tidak akan pernah maju. Tetapi ketika pikiran itu didasari pada Kristus yang telah lahir ini, ketika pikiran dan mindset kita itu kita dasarkan pada Kristus untuk melihat kehidupan ini, maka persekutuan ini akan maju dalam hidup ini. Karena tidak akan ada lagi egoisme, tidak ada lagi kepentingan pribadi, tidak lagi melihat orang dengan kemampuan yang dimiliki. Seperti viralnya yang ada di Toraja, tidak ada lagi hal-hal demikian. Tapi kalau masih ada itu, maka dia tidak menggunakan pikiran Allah. Dia menggunakan kemampuannya untuk melihat bahwa susirite dan susir tidak bisa. Persekutuan itu tidak akan maju. Demikian juga dalam keluarga, tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri sebagai seorang ayah. Biasa kata main temuane, noka ladisau. Biasa nakuan itu nakuan. Aku wadai susi to napo kada minadran. Pak biak apa pemanisan maemkan desia. Kita tena dikit tayan siang manusia. Ya kan? Pemahaman yang demikian terjadi dalam keluarga kita, sehingga kapwa berikat demikian. Atau biasa si pak kada tumatua di kuani palai kemudian dia komitojo. Padahal pendidikan kan harus dinyatakan di dalam keluarga. Pengetahuan isi Alkitab harus dimulai dalam keluarga. Pendidikan karakter itu harus terjadi di dalam keluarga. Kalau keluarga sudah tidak dijadikan pendidikan karakter, maka bagaimana kehidupan kita? Seperti guru-guru sekolah minggu, saya betul-betul bangga kepada mereka yang memberi diri untuk menyatakan tanggung jawab itu. Mendidik anak-anak itu stres komito. Ya, apalagi dengan generasi-generasi sekarang. Sementara Pak Geget, sementara Pak Bali. Oh iya. Oh, nanti emang nak kilo ki, tang saya kita matua.
tak mengenangkan nanti cuma kadang. Ya, kan akan bisa demikian. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi bahwa perayaan Natal pada saat ini menjadikan sebuah momentum kepada kita untuk mengoreksi diri kita. Bahwa luar biasa tema hari ini, ternyata dalam kehidupan sebagai orang yang percaya di tengah-tengah keluarga begitu banyak hal yang terjadi. Yang banyak keluarga hari ini yang mungkin bercerai, yang mungkin tidak berbahagia dalam hidup mereka, yang mungkin si bokoran kemamai sama si sengkean dan raga si sengkean saya dekat. Ada yang tidak bicara dengan istri dan atau suami. Ini kan mau menjadi sebuah perenungan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa mesti kita merenungkan kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Dan apakah keluarga kita telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat dan kepada persekutuan kita di gereja, ataukah kita tidak sama sekali? Oleh karena itu mari kita merenungkannya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada saat ini, bahwa ternyata keluarga itu begitu penting dalam kehidupan ini, di mana keluarga diawali dengan pengetahuan isi Alkitab, mendidik anak-anak pada karakter pemahaman tentang Kristus, lalu ia memberikan dampak dalam persekutuan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan sebagai anak-anak juga mau menerima dan mendengar didikan dari orang tua di tengah-tengah kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita renungkan firman ini, kita mengoreksi diri kita sebagai ayah ibu dalam hidup ini. Bapak Ibu dan saya, kita memiliki tanggung jawab dalam hidup ini, dan percaya bahwa memang berat menyatakan tanggung jawab ini. Tetapi janji Tuhan bagi kita dalam bacaan ini, bacaan perayaan Natal pada saat ini, bahwa ia berjanji ia akan menyertai kita sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan ragu dalam hidup ini. Ia akan bersama dengan kita, ia akan menyatakan tuntunannya bagi kita dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu saudara-saudara. Bentar lupa. Ya, jadi kita renungkan perayaan Natal ini, dan saya sebagai pendeta juga menjadi sebuah momentum yang amat penting bagi saya, karena baru kali ini saya berpisah dengan mama. Ternyata enak masuk sepalik. Kita papa, kita mama. Luar biasa. Jadi itu saja Bapak Ibu saudara-saudara, selamat merayakan Natal, Tuhan besertamu. Mari kita masuk dalam saat teduh. Di tengah-tengah keluarga Tuhan, kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi, situasi yang membuat kami bergumul. Kami berada dalam kondisi-kondisi yang bertanya-tanya dalam diri kami, Tuhan. Apakah kami sanggup menjalani hidup dalam sebuah rumah tangga? Apakah rumah tangga yang Engkau telah anugerahkan tetap berdiri teguh dalam kondisi-kondisi pada saat ini, Tuhan? Tetapi kami meyakini bahwa janji-Mu bagi kami, Tuhan, bahwa Engkau yang membentuk keluarga ini, Engkau juga yang akan menyertai. Firman-Mu hari ini menjadi sebuah penguatan bagi kami, bahwa Allah menyertai kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang menuntun kami, dan Engkau mendengarkan setiap seruan kami
dari setiap keluarga-keluarga yang ada. Amin. Sebelum persembahan disilakan pujian dari PKB, lalu kemudian dilanjutkan dengan PWGT. PKB Jemaat Rantai Marangu, setelah itu PWGT Jemaat Rantai Marangu. PKB, PW, setelah itu gabungan. Bisa ini ya. PKB, lalu setelah itu gabungan PWGT. Di kota Bethlehem,
lalu PW, gabungan dengan PW,
Baik, terima kasih atas pujian yang sudah disampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, syukur bagi Allah kita sudah mendengarkan kabar sukacita Natal. Dan pada saat ini, mari kita menyatakan syukur bagi Yesus yang lahir di tengah-tengah dunia ini. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan nats persembahan dari Matius pasal 2 ayatnya ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemeja, dan mur. Bapak Ibu terkasih, di depan kita tersedia kotak persembahan ganjil dan genap sesuai dengan bulan kelahiran. Untuk yang ada di dalam gedung gereja ada di depan, kemudian yang di balkon ada di balkon, dan ada kotak persembahan juga tersedia untuk jemaat yang berada di luar. Dengan kasih kami persilahkan untuk memasukkan persembahan setelah undi persembahan dijalankan. Bapak Ibu, sambil undi persembahan dijalankan, mari bersama-sama kita melakukan alam raya berkumandang. Oh
Dipersilakan persembahan ujian secara berturut-turut. Yang pertama dari remaja dan PPGT Jemaat Rate Maranu. Yang kedua dari vokal grup Reuni. Disilakan. Situ aja. Mau dibantu?
Natal lagunan. Kasihan paling. Ya, kita akan berdoa syafaat. Nanti di doa syafaat saya akan berikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi untuk secara keluarga. Kami berterima kasih Tuhan waktu yang Engkau telah bagi kami untuk merayakan Natal bersama keluarga kami pada saat kami mengucap syukur Tuhan bahwa semua perkenan-Mu sehingga kami boleh merayakannya bersama pada saat Firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah menjalani hidup ini begitu banyak tantangan. Ada jaminan bagi kami untuk tidak takut dan khawatir, terus melangkah dalam hidup ini, berpegang kepada pengajaran kepada Engkau Tuhan dalam hidup ini. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau yang hadir di dalamnya menyatakan kuasa, biarlah kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Berkati ya Tuhan panitia yang telah menyatakan tanggung jawab pada saat ini. Panitia HRG telah menyatakan tanggung jawab yang luar biasa Tuhan. Semua karena kasih-Mu sehingga mereka boleh dengan setia dan taat menyatakan tanggung jawab ini. Sekalipun begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi, tetapi keyakinan mereka bahwa ini adalah pekerjaan Allah, sehingga mereka tetap berdiri kokoh, setia menyatakan tanggung jawab ini. Berkati Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab, di tengah-tengah keluarga mereka. Allah Bapa dalam surga, berkati majelis gereja, jemaat Rantai Maranatha. Engkau terus hadir di dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh menyatakan tanggung jawab dengan penuh sukacita dan kehadiran mereka. Kehadiran gereja, kehadiran para pelayan memberikan sukacita dalam hidup ini. Allah Bapa dalam surga, dalam perayaan ini Tuhan, kami telah menyatakan ungkapan pengakuan kami lewat persembahan Engkau memberkati. Biarlah dipergunakan seturut dengan kehendak dan memberkati kami Tuhan yang mempergunakannya di dalam hidup ini, melimpah dan mengajarkan kepada kami dengan baik, menuntun kami untuk mempergunakannya dalam hidup kami masing-masing. Allah Bapa dalam surga, di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, sukacita kami rasakan dalam perayaan Natal ini. Ada beberapa orang tua, saudara-saudara kami yang bergumul karena kondisi kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak bisa hadir bersama dengan kami. Beberapa orang tua, ya Tuhan, kami berseru Engkau terus hadir dalam kehidupan dan pergumulan, memberikan kekuatan dan menyatakan kuasa-Mu lewat usaha yang dinyatakan Tuhan, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh dan menyatakan tanggung jawab menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Allah Bapa dalam surga, di tengah-tengah sukacita ini Tuhan, kami datang menghampiri-Mu dalam doa pribadi kami masing-masing, dan Engkau dengarkan ya Tuhan setiap doa kami pada saat ini. Ini ungkapan hati kami Tuhan, ini permohonan kami. Dengarkan Tuhan dan nyatakan kuasa di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah keluarga kami masing-masing Tuhan dapat bertumbuh dalam pengenalan Engkau dengan baik dan sempurna.
lalu menjadikan kekuatan dalam kehidupan ini untuk berjalan di tengah-tengah hidup karunia Tuhan. Kekuatan di dalam Engkau ya Tuhan, menyerahkan dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan ya Tuhan kegiatan perayaan Natal kami pada saat ini. Engkau terus menyertai kami sampai selesai kegiatan kami Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami serahkan. Engkau memberkati ya Tuhan kehidupan pemerintah kami. Di tengah-tengah kehidupan ini dalam mengangkat tanggung jawab mereka, biarlah ya Tuhan mereka menyatakan tanggung jawab dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah hidup ini. Kami sebagai warga masyarakat menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan dalam suasana perayaan Natal ini. Mungkin banyak saudara-saudara kami di luar sana yang tidak menikmati dan merasakan suasana Natal sukacita pada saat ini karena pergumulan-pergumulan yang ada. Engkau hadir Tuhan memberkati mereka, menyerahkan kuasa-Mu dan memberikan kekuatan kepadanya untuk terus berdiri kokoh dalam hidup ini dan mengandalkan Engkau, menyerahkan kehidupan mereka bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai dalam sepanjang kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, inilah syafaat kami, inilah syukur kami. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajak kami berdoa. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunkan akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang salah kepada kita. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah nama-Nya. Mari kita menyambut petunjuk hidup baru dengan melakukan muliakanlah. Muliakanlah
Marilah hiduplah dalam keyakinan bahwa Allah telah menyelamatkan keluarga kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mengakhiri ibadah kita, mari kita melakukan nyanyian syukur, Hai Siarkan di Gunung. Demikianlah ibadah perayaan ibadah Natal pada malam hari ini. Dan akhirnya segenap panitia HRG dan pengucapan syukur tahunan, Majelis Gereja dan pengurus OIG Jemaat Rantai Marang Utarakan mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2026. Tuhan memberkati.
mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Bapak Ronald Albert Saluranda STH dan semua hamba Tuhan yang telah melakukan pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan persembahan tarian dari tim Tambori PPGT Jemaat Rantai Paranu.
Ya, terima kasih atas persembahan karyanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kesan dan pesan Natal. Namun sebelum itu kita akan mengundi door prize. Kita akan mengundi untuk 10 nomor pertama. Jadi silakan Bapak Ibu, saudara-saudari diperhatikan nomor door prize-nya. Cepat-cepat. Ya, untuk nomor yang pertama 128. Ya Bapak Ibu, kami bacakan hanya 2 kali. Lebih dari 2 kali kami skip. 128. Oh ya, ada. Selanjutnya 586. 586. Selanjutnya 479. 479. Selanjutnya 295. 295. Selanjutnya 25. 25 ada? Selanjutnya 294. 294 ada? Ya, selanjutnya 615. 615. Selanjutnya 584. 584. Ada? 584. Selanjutnya 354. 354 ada? Selanjutnya 569. 569 ada? Selanjutnya 142. 142. Selanjutnya 5
Demikianlah 10 undian door prize kita yang pertama. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum dapat, mohon bersabar karena kita masih punya banyak door prize yang akan diundi. Kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal yang pertama dari pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Ranting Marannu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Ronald Albert Saluran dan STH. Dengan kasih kami persilakan. Shalom. Mana setengah 9 siang. Siapa bohong? Pokoknya sampai bohong kita sampai luar kasih perhatian sama mana terlebih tak menandar itu deh. Jadi nanti mau mikulah sulit tidak loh. Ya kesan saya duluan lebih ke kesan saya bahwa luar biasa perayaan Natal pada saat ini. Udah aja saya lihat ya, ternyata penuh dan semoga ke depan lebih lagi daripada itu. Nah, kesan saya selanjutnya adalah susituku parang penina ma'adin mungkin tak labin dan kenatal ini deh, sehingga menjadi momentum bagi saya saat ini bahwa luar biasa kebersamaan selama saya di Jemaat Ranting Marannu, dan saya yakini juga banyak yang tersakiti dalam hal itu. Oleh karena itu, inilah momen saya untuk menyampaikan minta maaf dalam perayaan Natal pada saat ini, supaya dapat menikmati sukacita dan damai Natal selanjutnya dalam hidup. Itu kesan. Lalu kesan saya adalah tidak jauh dari khotbah. Mari saling memahami satu dengan yang lain. Jangan suka kepada orang, tetapi cintai dia. Maksudnya mencintai beda dengan suka. Kalau suka itu sebentar saja, ya sekali kalau ada untung kita suka. Tetapi kalau itu merugikan bagi kita, kita tidak akan menghormati dia. Tetapi kalau mencintai, sekalipun itu berat, sekalipun dia menyakiti kita, kita tetap menyayangi dia. Itu pesan saya bagi kita semua dalam sebuah persekutuan, dalam kehidupan berjemaah. Jadi semoga damai Natal dengan tema Allah menyertai keluarga ini memberikan kepada kita semangat untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Selamat Natal bagi kita semua dan shalom. Terima kasih atas pesan dan pesan Natalnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu silakan kembali diperhatikan nomor undiannya, karena kita akan mengundi untuk 15 nomor lagi. Ya. Ya, yang pertama 493. 493 ada?
Selanjutnya 411. 411. Selanjutnya 578. 578. Selanjutnya 422. 422. Oke, selanjutnya 122. 122. Selanjutnya 563. 563. Selanjutnya 571. 571. Selanjutnya 275. 275. Selanjutnya 308. 308. Selanjutnya 343. 343. Selanjutnya 286. 286. Selanjutnya 297. 297. Ya, selanjutnya 364. 364. Ada? Ya, selanjutnya 86. 86. Selanjutnya 66. 66. Ya, selanjutnya 541. 541. Ya, baik Bapak Ibu, sampai sini dulu door prize kita yang kedua. Kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal yang kedua yang akan disampaikan oleh Badan Pekerja Klasis Kaltara atau yang mewakili. Dengan kasih disilakan. Baik, silakan Bapak Ibu saudara-saudari, kita kembali memperhatikan nomor door prize-nya. Kita akan undi 15 nomor selanjutnya.
Nomor 220. 220. 337. 337. 241. 247. Nomor 2. 2. 92. 92. 125. 125. 132. 132. 323. 323. 413. 413. 141. 141. 12. Nomor 12. Nomor 1. Ya. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan bingkisan Natal kepada pekerja gereja yang akan diberikan kepada Pendeta Bapak Ronald Albert Saluran dan STH, Bapak Nolfian Taula, dan Bapak Erwin Syed. Kami persilakan untuk maju ke depan. Yang pertama akan diserahkan oleh Ketua Panitia HRG Jemaat Rantai Marandu kepada Saudara Juprianto Pasang, disilakan.
Bingkisan Natal selanjutnya dari PWGT Jemaat Rantai Maranu. Dalam hal ini akan diserahkan oleh pengurus PWGT kepada Ibu Gori Manu Padang dengan kasih disilakan. Ya, tetap di tempat. Bingkisan Natal selanjutnya dari SMGT Jemaat Rantai Maranu kepada pengurus SMGT Ibu Yanti Simon, disilakan. Ya. Selanjutnya bingkisan Natal dari Roma Chelsea untuk Bapak Bendera. Ya, bingkisan Natal selanjutnya bingkisan Natal Diakonia yang akan diberikan kepada Mama Rina Gadis, Saudara Anda, SMP 8, Saudara Dava, Cahaya Baru 1, Mak Pedi, Aldi, Lestari, Mak Kembar, Anto, Mak Eren, Ida, dan Mama Susan yang akan diwakilkan oleh adik Dava. Adik Dava ada? Adik Dava. Dava. Mana Dava? Untuk mewakili. Ya, Bapak Ibu yang namanya sudah disebut tadi nanti bisa ambil bingkisannya di konsistori. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan Natal dari Wali Kota Tarakan atau yang mewakili. Dalam hal ini akan disampaikan Insinyur Elang Buhana MSI dengan kasih disilakan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Yang saya hormati
Bapak-bapak para pendeta, selaku pembina Gereja Toraja Marangu, Kota Tarakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah Karang Harapan yang mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati juga Majelis Gereja Toraja Jemaah Rantai Marangu Tarakan dan jemaah hadirin undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami mohon maaf. Jadi Pak Wali tidak bisa menghadiri acara yang sakral ini karena beliau berada di luar kota, ada di Jakarta, dan beliau baru menyampaikan tadi jam 8. Mohon maaf, saya agak terlambat terus sekalian, dan mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari perayaan Natal ini. Bapak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ya kehadiran Tuhan yang Maha Esa, ya, karena pada hari ini ke atas karunia-Nya kita bisa berkumpul merayakan Natal bersama ya, dalam suasana yang penuh berkah, damaian, dan penuh kebersamaan dalam hari Natal Gereja Toraja Jemaat Rantai Marangu di Tarakan. Jadi atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tarakan, ya kami mengucapkan selamat Natal kepada seluruh keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Rantai Marangu di Tarakan. Semoga perayaan Natal ini membawa kedamaian, ketentraman, serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah keluarga dan masyarakat. Saya bersyukur sangat melihat Bapak Ibu sekalian penuh dengan sukacita, ya, ceria, ya. Dan namun ya di sana jauh di sana Sumatera ya ada saudara-saudara kita di Medan, di Aceh, Sumatera Barat, dan sedang dalam keadaan kesusahan. Marilah kita ya jangan dirinya kita berdoa dan senantiasa membantu saudara-saudara kita yang pada saat ini mungkin merayakan Natal tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Ada di Medan, di mana ya, tidak seperti yang di Kota Tarakan. Mudah-mudahan di sana juga bisa merayakan Natalan walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Pemerintah Kota Tarakan juga menyambut baik atas terlaksananya kegiatan perayaan Natal yang diadakan oleh Gereja Toraja Jemaat Rantai Marangu Tarakan ya, di malam ini. Dan perayaan Natal tentu saja mengingatkan kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, ya, kebersamaan dan gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat di Kota Tarakan. Bapak Ibu sekalian, ya, saya punya kampung ya, di Jawa, di Brebes, ya. Sebagian umat Muslim juga merayakan hari kelahiran Isa Al-Masih, dan tetap karena mereka juga sebagai nabi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam juga sebagian ya menyambut ya, dan kadang-kadang di masjid, di musola juga
merenungkan, ya, mendekatkan diri bagaimana Isa Al-Masih itu mengembangkan, ya, umatnya menuju kedamaian. Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini pula pemerintah Kota Tarakan kembali menyampaikan komitmen untuk turut menjamin kebebasan beragama di Kota Tarakan, khususnya di Kota Tarakan. Dan menjamin lancarnya aktivitas keagamaan di Kota Tarakan dari seluruh agama. Untuk itu mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baik mungkin sehingga seluruh kegiatan peribadatan di Kota Tarakan berjalan lancar. Kami mengharap semangat perayaan Natal pada tahun ini dapat semakin membukukan rasa kasih sayang, kalau dalam bahasa Jawa welas asih, dan meningkatkan keimanan segenap umat Kristiani di Kota Tarakan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kota Tarakan dibangun di bawah fondasi kemajemukan, dikukuhkan oleh tiang-tiang kebersamaan. Di Kota Tarakan ini merupakan satu keberagamaan, ya, mulai dari suku, agama, mulai dari Sabang sampai Merauke sini ada. Ya. Alhamdulillah hidup rukun. Mari kita jaga semua kebersamaan kita agar Kota Tarakan semakin damai. Ya. Oleh sebab itu saya terus mengajak kita semua untuk terus menjalin hubungan yang baik antar umat beragama dan antar umat agama dan pemerintah, sehingga diharapkan mampu menunjang terciptanya kehidupan masyarakat yang senantiasa tentram dan harmonis yang saling asuh dan asih. Kami mengucapkan terima kasih semangat kebersamaan yang telah ditimbulkan selama tahun 2025 ini. Dengan solidaritas yang kuat tersebut, program-program pembangunan dicanangkan pemerintah Kota Tarakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita sama-sama tahun 2026 dengan optimisme yang tinggi, baik di kehidupan tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Sehingga dengan semangat tersebut dapat membawa pembaruan dan tidak hanya memperbaiki kualitas hidup secara individu, tetapi berdampak bagi kemajuan organisasi masyarakat dan daerah hingga bangsa dan negara. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga semangat Natal membawa kegembiraan, perdamaian, cinta antar kita sesama. Mari kita terus bersama membangun umat, membangun daerah, bangsa, dan negara kita yang kita cintai. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wali Kota Dr. Haji Khairul MKes. Bunga mekar berwarna-warni. Ada melati, ada juga dahlia. Perayaan Natal menebar harmoni, kasih dan damai hadir untuk sesama. Ayo tinting naik kompak. Yang penting kita kompak. Lalu kita berbeda-beda agama, tetap kita kompak dan menyatu. Ayo tinting beranak satu. Yang penting kita bersatu. Ayo tinting masih jaga. Terima kasih buat para Buddha yang telah susah payah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih sekalian. Salam.
Terima kasih atas kesan dan pesan Natalnya. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, perhatikan nomor door prize-nya. Kita akan undi 7 door prize donatur dari Bank Indonesia. Nomor 267. 267 57 57 313 Ya, Bapak Ibu, kita kembali tenang. Nah, masih dalam bingkisan Natal. Bingkisan Natal selanjutnya dari Ibu Alfrida Limbong atau Mama Banto yang akan diberikan kepada Mama Tola Agatis, Mama Linda Agatis, Bapak Ani Agatis, Nenek Elsa Cahaya Baru 1, Mama Ika Cahaya Baru 1, Nenek Saudara SMP 8, Mama Eren Lestari, Mama Yuli Lestari, Mama Okta Lestari, Mama Arif Lestari, Mama Angel atau Ibu Kalua Lestari, yang akan diwakilkan oleh Mama Eren Lestari. Ya. Kepada Mama Banto, silakan. Ya, Bapak Ibu, ini perwakilan dulu. Nanti setelah selesai ibadah bisa diambil di konsistori.
Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kembali memperhatikan nomor door prize-nya. Kita akan undi 15 nomor selanjutnya. Nomor 328. 328. 447. 447. 106. Nomor 50. 50. 27. 2. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan hadiah lomba peranakan kepada seksi lomba. Kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili tim lomba. Saya langsung aja membacakan untuk hasil pertandingan lomba domino. Kategori sekolah minggu, juara 1
Yusri, juara 2 Anugrah, juara 3 Tino, juara 4 Yeheskel. Ya, silakan maju untuk anak sekolah minggu. Juara 1 Yusri, juara 2 Anugrah, juara 3 Tino, juara 4 Yeheskel. Kalau tidak ada diwakili sama kakaknya atau orang tuanya. Ayo, segera merapat. Oh, silakan maju. Oke. Yusri mana Yusri? Oke, Yusri. Silakan, Kakak Melda. Oh, ada habis main. Silakan. Itu sama kakak. Ya, juara 1 domino Yusri. SMGT. Juara 2 Anugrah. Terlalu berat, jadi susah dibawa. Ya. Juara 2 domino. Oke, silakan Kak Melda. Lalu untuk kategori PKB dan PPGT, juara 1 Bapak Amos, juara 2 Bapak Fani, juara 3 Bapak Morris, juara 4 Bapak Selo. Juara 1 Bapak Amos, juara 2 Bapak Fani, juara 3 Morris, juara 4 Bapak Selo. Ya, silakan maju semuanya. Bapak Fani dan Morris. Kalau tidak ada diwakili. Ada Bapak Fani dan Morris. Oke, juara 1 Bapak Amos, juara 2 Bapak Fani, juara 3 Morris, 4 Bapak Selo. Oke, kategori PWGT dan PPGT Putri. Juara 1 Mama Asti, juara 2 Mama Undi, juara 3 Mama Rizky Lestari, juara 4 Mama Intan. PPGT perempuan juara. Silakan maju, Mama Asti, Mama Undi, Mama Rizky Lestari, Mama Intan. Kan diberikan oleh Bapak Ketua Panitia, silakan Pak Ketua. Ya, Mama Asti, Mama Umbi, Mama Rizky, Mama Intan ya. Tapi ya Bu, buat Kak bawanya. Ya. Hasil pertandingan voli. Juara 1, ini mewakili aja satu orangnya. Juara 1 sektor CB1, juara 2 sektor CB2, juara 3 sektor Lestari. Sektor Lestari diwakili oleh Pak Jerry, CB2 diwakili oleh Bapak Selo,
CB1 diwakili oleh Yeski. Lestari ada? Atau kalau tidak ada silakan yang lain. Oh maaf, juara 3. Oh SMP 8 ya? Oh ya maaf, juara 3 SMP 8. Silakan SMP 8. Ya langsung aja soalnya berat. Ya. Hasil pertandingan baca surah padaku dibantuin dulu lebih berat. Juara 1 sektor CB1, juara 2 sektor CB2, juara 3 sektor CB2 lagi. Karena ada beberapa gitu. Silakan mewakili. Dari CB1 silakan Bianca, CB2 silakan Oma Chelsea, CB3 silakan Bunda Christine. Silakan Bunda Christine atau Bapak Intan atau Kak Fani atau adik yang mewakili. Ada? Bapak Intan ada? Bapak Intan? Ya, silakan Bapak Intan. Ya demikianlah pembagian hadiah untuk perlombaan. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Salam maaf dan shalom. Iya, Bapak Ibu, kembali kita perhatikan nomor undian kita karena ini adalah door prize kita yang terakhir. Ada beras. Ini door prize utama kita.
Bapak, kita coba tahun depan. Bapak Ibu saudara-saudari mohon tenang. Kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu Ramah Tamah. Dengan kasih kami mohon kesediaan Pendeta Bapak Yakonya FT Timba FTH memimpin kita dalam doa berkat. Dengan kasih disilakan. Ya harap Bapak Ibu tetap di tempat karena kita mau doa berkat. Ya diminta kesediaan. Ya, selamat malam. Sehat-sehat semua. Haleluya. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah dan perayaan Natal Jemaat Rantai Marannu. Bersyukur untuk kebersamaan yang akan karuniakan bagi kami semua. Bersyukur untuk sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Dan bersama-sama malam hari ini kami akan makan dan minum. Kami bersyukur untuk makan dan minuman yang dipersiapkan bagi kami, dan kiranya makanan minuman itu kami dikuatkan dan disegarkan kembali. Hidup kami malam hari ini dan permohonan roh masing-masing semua Tuhan pimpin kami dan sertai kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan makan. Terima kasih Pendeta Bapak Yakonya yang menjadikan yang sehat Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah dan perayaan Natal kita pada malam hari ini. Akhir kata segenap panitia ARW dan pengucapan syukur Majelis Gereja Pengurus OIG Jemaat Rantai Marannu. Selamat menyambut Natal 25 Desember 2025 Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom. Bapak Ibu saudara-saudari, berkat telah tersedia di samping gereja. Dimohon kita semua untuk tetap menjaga ketertiban dan menjaga kebersihan lingkungan gereja. Terima kasih. Teman-teman PPGT kita makan dulu, setelah itu kita tukar kado.